Puji Tuhan, kita akan kembali beribadah, kita akan berdoa, kita akan mengambil waktu untuk dapat kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini, kita angkat pujian, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, itulah kasih Tuhan. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Karuniai aku akan kasih-Mu ya Tuhan. Akan Haleluya. Yang dunia tiada miliki. yang dunia tiada miliki. Karena anugerah-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami. Anugerah-Mu Haleluya Yesus. hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, Dengan kasih-Mu Tuhan yang tulus dan suci. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya Tuhan. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu adalah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu melebihi dari apapun juga Tuhan.
Terima kasih untuk dapat mengasihi kami Tuhan dengan tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini kembali lagi kami dapat beribadah. Ibadah doa kami ini Tuhan, supaya Engkau benar-benar hadir Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Dan setiap kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita mau terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini. Mari angkat suara kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, angkat pujian ini sama-sama. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan panggil datanglah. Dengar suara Tuhan panggil datanglah. Dengar suara Tuhan panggil datanglah. Mari berlutut sembahyang. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Haleluya. panggil datanglah. Dengar suara Tuhan panggil datanglah. Dengar suara Tuhan panggil datanglah. Mari berlutut sembahyang. Lagi. Dengar suara Tuhan panggil datanglah. Dengar suara Tuhan panggil datanglah. Dengar suara Tuhan panggil datanglah. Mari berlutut sembahyang. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil Haleluya. nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Datang padamu. Datang padaku, datang padaku. Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan, datang, datang, datang padaku. Datang padamu. Datang padaku, datang padaku. Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan, datang, datang, datang padaku. Lagi datang padamu. Datang padaku, datang padaku. Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan, datang, datang, datang padaku. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan, datang, datang, datang padaku. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan, datang, datang, datang padaku. Haleluya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan sedang memulihkan keadaan umat-umatnya saat ini. Dan Tuhan sendiri yang akan bangun. Dia akan menyayangi setiap kita. Pujian ini. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya.
Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Tangan Tuhan terbuka, Dia akan menolong setiap kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan penuh dengan kerinduan. Karena tidak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau akan menolong setiap kami Tuhan. Tangan-Mu terbuka atas setiap kami yang memohon pertolongan kepadamu. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tahu kuasa-Mu tidak tersembunyi Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu ada saat ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu itu juga Tuhan mengalir pada setiap kami Tuhan. Lewat firman Tuhan kami boleh kembali dikuatkan Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami kembali lagi Tuhan. Boleh merasakan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Berdoa juga untuk hamba-Mu ya Tuhan. Yang akan memberitakan firman Tuhan.
Biarlah kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Pakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan atas setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada saat ini, saya berharap kita tetap dapat menikmati berkat Tuhan dari ibadah doa yang dijalankan secara online pada hari ini. Dan saat ini firman Tuhan akan mengambil ayat pokok dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Yesaya pasal ke-30 ayat 18. Saya bacakan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita membaca ayat ini, ada satu pertanyaan mungkin. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang sangat mencintai kita. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Artinya untuk Tuhan menunjukkan kasih-Nya saja, Dia perlu menunggu saatnya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apa yang menyebabkan kemudian Tuhan perlu menunggu saatnya untuk menunjukkan kasih setia-Nya kepada kamu? Kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya bertugas sebagai nabi di kerajaan Yehuda. Kita tahu kemudian bangsa Israel terpecah dua, ada kerajaan di sebelah utara dan kerajaan di selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Di sanalah Yesaya bertugas sebagai nabi, dan sebagai umat Allah, ya, bangsa Israel adalah umat yang dipilih sendiri oleh Allah untuk menjadi umat pilihannya Tuhan. Dan sebagai umat pilihan Tuhan, saya percaya bangsa Yehuda juga sudah pernah mengalami betapa besar perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan mereka bersama-sama sebagai satu bangsa. Dan kalau ayat ini kemudian ditulis bahwa untuk menunjukkan kasih setia-Nya kepada bangsa Yehuda ini, Tuhan harus menantikan saatnya. Apa sebabnya? Kalau kita membaca pasal 30 ini dari mulai ayat pertama, kita akan mengetahui bahwa saat itu atau saat ayat ini ditulis, bangsa Yehuda sedang dalam keadaan tertekan. Bangsa Yehuda sedang dalam keadaan cemas. Ada ancaman dari bangsa Asyur yang akan menyerang mereka. Dan sebagai bangsa yang sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan, sebagai bangsa atau dikatakan di situ umat pilihan Tuhan, sudah sewajarnya dan sudah seharusnya bangsa Yehuda ini mencari pertolongan pertama kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta Tuhan melindungi mereka.
Tetapi kalau kita melihat dari ayat pertama dari pasal ke-30 ini, bangsa Yehuda malah melawan firman Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan atau menyebut mereka sebagai anak-anak pemberontak. Ya. Mereka disebut anak pemberontak, kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa pada saat mereka tertekan, pada saat mereka di bawah ancaman, ada ancaman dari bangsa Asyur yang akan menyerang mereka. Mereka tidak mencari Tuhan, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka membuat rancangan, membuat rencana yang bukan daripada Tuhan. Mereka tidak mengikut sertakan Tuhan dalam pembuatan rancangan itu. Dan yang lebih menyakitkan hati Tuhan lagi adalah kemudian dalam rancangan itu adalah bahwa mereka atau bangsa Yehuda ini mengadakan satu persekutuan, mengadakan kerjasama, bahkan minta perlindungan dan pertolongan dari bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan di situ bahwa raja dari kerajaan Yehuda ini menghubungi Raja Firaun dari Mesir dan minta pertolongan dari Mesir. Ya, bahkan untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan pertolongan dari Mesir, bangsa Yehuda ini bersedia dan rela untuk memberikan harta kekayaan mereka. Bangsa ini rela untuk memberikan barang-barang perbendaharaan mereka kepada bangsa Mesir hanya untuk mendapat perlindungan, hanya untuk mendapat pertolongan, dan mereka berharap mereka ada di bawah naungan bangsa Mesir. Ini menyakitkan hati Tuhan, ya, karena mereka bangsa atau umat pilihan Tuhan ini bukannya mencari pertolongan kepada Tuhan, bukannya berharap kepada Tuhan, bukannya berseru kepada Tuhan Allah mereka, tetapi justru melarikan diri atau mencari pertolongan dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang tidak takut kepada Tuhan, kepada bangsa Mesir pada saat itu. Dan apa yang mengecewakan Tuhan adalah bahwa kita tahu bersama-sama kalau kita lihat sejarah dari bangsa Israel, pada satu saat bangsa Israel minta kepada Tuhan, mereka ingin menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, dan mereka ingin mempunyai seorang raja. Ya, mereka ingin ada raja yang memimpin mereka sama dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini sebenarnya sesuatu yang tidak disetujui oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa menerima hal ini karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pemimpin mereka. Tetapi karena pengaruh dari bangsa-bangsa lain yang ada sekitar mereka, mereka berkeras dan mereka tetap memaksakan diri minta kepada Tuhan untuk diberikan seorang raja. Akhirnya Tuhan izinkan mereka memiliki seorang raja. Tetapi dari persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja, ada satu persyaratan penting yang harus diingat oleh siapapun itu raja orang Israel. Yaitu kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-17, dikatakan bahwa Tuhan melarang raja itu untuk mengembalikan bangsa ini, bangsa Israel ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Itu larangan Tuhan, itu petunjuk Tuhan. Tidak boleh seorang raja, seorang pemimpin bangsa Israel mengembalikan bangsa Israel ini kembali ke Mesir untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan banyak kuda. Dan kuda kita tahu berbicara dari hal kekuatan. Ya. Semakin banyak pasukan berkuda, semakin kuat pertahanan bangsa itu. Dan Tuhan sudah melarang. Mereka tidak boleh lagi kembali ke Mesir. Karena mereka sudah mengalami perhambaan yang begitu menyakitkan mereka.
bangsa Israel ini. Sehingga Tuhan tidak mengizinkan siapapun raja yang akan memimpin Israel membawa kembali bangsa Israel ke Mesir. Ya, sebab itu firman Tuhan katakan, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jalan yang sudah dilalui oleh bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jangan kembali lagi kepada Mesir. Tuhan tidak menghendaki hal itu dan Tuhan sudah melarang dengan tegas dengan firman Tuhan. Tuhan sudah melarang bangsa Israel, raja dari bangsa Israel untuk membawa kembali bangsa Israel kepada Mesir. Tetapi yang terjadi, kalau kita lihat di sini adalah bahwa kemudian bangsa Yehuda ini mencari pertolongan, mencari perlindungan, dan mereka bersedia hidup di bawah naungan bangsa Mesir. Karena takutnya akan ancaman serangan dari bangsa Asyur. Padahal semua harta kekayaan yang mereka berikan, barang-barang perbendaharaan yang mereka berikan kepada bangsa Mesir untuk mendapatkan perlindungan, itu tidak mempunyai arti apa-apa. Bangsa Mesir tidak bisa membela, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan perlindungan kepada bangsa Yehuda. Sehingga semua pemberian itu akan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya apa-apa. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-31, ayat 1 sampai yang ke-3, di situ dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Firman Tuhan sudah mencatat tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi bangsa Yehuda untuk mencari perlindungan dan pertolongan dari bangsa Mesir. Semuanya sia-sia karena pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Dan sekalipun kalau kita melihat kembali ke ayat pokok kita, bangsa Yehuda tetap menolak firman Tuhan. Mereka menolak Allah mereka sendiri. Allah yang sudah memberikan firman-Nya. Allah yang sudah memberikan petunjuk-Nya. Allah yang sudah memberikan nasihat kepada mereka. Mereka menolak. Ya. Bahkan di dalam pasal ke-30 ayat yang 15 kitab Nabi Yesaya ini, sekali lagi Allah sudah mengingatkan dan Allah sudah berfirman bagi bangsa Yehuda. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu firman Tuhan. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tuhan tahu ancaman yang terjadi, yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Dan firman Tuhan katakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kalau mereka mengikuti caranya Tuhan, mereka harusnya bertobat dan tinggal diam. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Itu yang firman Tuhan katakan. Tetapi kata-kata selanjutnya ditulis di situ, tetapi kamu enggan. Bangsa Yehuda tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan.
Mereka menolak firman Tuhan. Mereka tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa mereka lebih memilih dan memerlukan untuk berlari cepat. Mereka memerlukan mengendarai kuda yang tangkas untuk dapat mengatasi persoalan mereka, untuk mendapatkan pertolongan atas ancaman yang terjadi dalam kehidupan mereka. Perbedaannya jelas. Tuhan menghendaki mereka bertobat dan tinggal diam. Karena pada saat itu mereka akan diselamatkan. Tuhan menghendaki mereka tinggal tenang dan percaya, karena disitulah terletak kekuatannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda adalah mereka ingin bertindak lebih cepat dari Tuhan. Mereka tidak percaya pertolongan Tuhan. Mereka tidak mau menunggu Tuhan bertindak menolong mereka. Mereka mencari pertolongan dan mereka menjalin hubungan dengan bangsa Mesir. Melanggar firman Tuhan yang mengatakan jangan kembali ke Mesir. Jangan membawa kembali bangsa ini ke Mesir. Karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Mereka sudah bebas. Mereka sudah keluar dari perhambaan. Mereka sudah dilepaskan dari perhambaan. Jangan bawa kembali mereka ke dalam perhambaan. Tapi kalau kita kembali melihat ayat pokok yang ada di dalam Yesaya 30 ayat 18. Sekalipun bangsa Yehuda ini disebut oleh Allah sebagai anak-anak pemberontak. Sekalipun mereka memilih untuk menolak Tuhan. Sekalipun mereka tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tapi ayat 18 katakan, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan tidak bisa tinggal diam. Tuhan tidak kemudian meninggalkan bangsa ini. Karena komitmen Tuhan, bangsa ini adalah umat pilihannya. Sebab itu sekalipun mereka sudah menjadi pemberontak, sekalipun mereka menolak Tuhan, sekalipun mereka tidak mau menunggu, menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan tetap menunggu mereka untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-11, ada perumpamaan mengenai seorang bapa yang mempunyai 2 orang putra. Kita mungkin sudah sangat familiar dengan kisah ini. Dan pada satu saat anak yang bungsu datang kepada bapaknya dan minta kepada bapaknya untuk diberikan hak atau bagian dari warisannya yang sebenarnya belum saatnya. Tetapi karena anak ini minta kepada bapaknya, bapak itu kemudian membagikan harta warisannya. Dan kalau kita baca kemudian anak bungsu ini menjual harta warisannya dengan uang yang ada, dia pergi jauh ke negeri yang jauh, meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya. Dia masuk ke dalam satu dunia yang penuh dengan dosa. Dia masuk dan ikut hidup di dalam dosa dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara yang tidak berkenan. Dia tidak menyampaikan rencananya, dia tidak pernah membicarakan rencana hidupnya ke depan dengan bapaknya, tapi dia melakukan rencananya sendiri. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bahwa kemudian uangnya habis, dipakai untuk berfoya-foya. Terjadilah bala kelaparan di negeri itu, sehingga anak ini kemudian harus bekerja menjaga babi. Dalam kondisi miskin, dalam kondisi kelaparan, anak ini bekerja menjaga babi. Untuk makan sisa ampas babi saja, dia tidak bisa. Begitu susahnya
kehidupan anak ini. Setelah dia melakukan hal-hal yang berdosa, setelah dia melakukan rencana-rencana yang tidak pernah dia bicarakan dengan bapaknya, dia alami kesusahan yang begitu berat, dia mengalami kemiskinan, dia mengalami kelaparan. Tapi dia ingat bahwa di rumah bapaknya banyak makanan. Ada pekerjaan. Ya. Bab itu dia memutuskan untuk pulang, walaupun dia harus memposisikan dirinya bukan lagi sebagai anak, tetapi sebagai hamba. Jadi dia sudah berpikir bahwa kalau dia akan kembali ke rumah bapaknya, dia tidak akan lagi dianggap sebagai anak, tetapi sebagai hamba. Tidak apa-apa, yang penting saya kembali ke rumah bapak. Apa yang dibuat oleh bapaknya selama ini adalah bahwa bapaknya menantikan anak itu kembali. Sekian lama anak ini pergi ke negeri yang jauh, menghabiskan harta warisannya, bagiannya. Tetapi bapak ini tetap menantikan dia. Waktu anak ini kembali, apakah dia menjadi hamba di rumah bapaknya? Kalau kita melihat ayat-ayat itu, kemudian dikatakan, bapak ini, waktu anak ini kembali, bapak ini meminta pembantu-pembantu di rumah itu untuk mengenakan kepada anak ini satu jubah yang terbaik. Memberikan kepada anak ini cincin di jarinya. Mengenakan sepatu bagi anak ini. Dia tetap dianggap sebagai anak. Bukan hamba. Ya. Begitu besar cintanya Bapa, begitu besar kerinduan Bapa, sekalipun dia harus menantikan anak ini. Dia menantikan untuk dapat menunjukkan kasihnya lagi kepada anak ini. Dan begitu juga dengan bangsa Yehuda. Ya, Tuhan dikatakan situ, Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih setianya kepada bangsa ini. Dan apa maknanya bagi kita orang percaya yang hidup saat ini? Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Allah sepenuhnya, bukan berarti bahwa kita tidak mengalami permasalahan dalam kehidupan kita. Ya, kalau bangsa Yehuda juga mengalami ancaman, penyerangan dari bangsa lain. Saat ini mungkin kita dalam satu kondisi, dalam satu keadaan yang tidak menentu. Ya. Dan mungkin juga kita merasa bahwa kita ada di bawah ancaman. Ya. Bukan ancaman dari bangsa lain yang akan menyerang kita, tetapi ada ancaman sakit penyakit, ada ancaman masalah ekonomi, ada ancaman mengenai lapangan pekerjaan, ada ancaman mengenai usaha yang tidak dapat berjalan dengan baik karena perekonomian yang menurun. Ada ancaman masalah-masalah keluarga karena tidak terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga. Dan dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terancam seperti ini, sangat mungkin kita kemudian mulai berpikir pendek. Kita kemudian tidak bisa dan tidak sabar untuk menunggu pertolongan Tuhan. Kita ingin seperti bangsa Yehuda tadi, ingin naik kuda yang cepat, kuda yang tangkas, ingin berlari cepat, mencari pertolongan. Bahkan kemudian kita dapat lari mencari pertolongan dari dunia. Bukannya dari Tuhan, tapi dari dunia. Dan kita tahu siapa penguasa dunia, yaitu iblis, setan dan sekutu-sekutunya. Bukan kita mencari pertolongan, kita mencari perlindungan kepada Tuhan, tetapi kita bahkan menyerahkan diri untuk dapat perlindungan dari dunia ini. Ya. Tuhan mengerti keadaan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami saat-saat ini. Tuhan tahu kalau kita mengalami ancaman. Tuhan tahu kalau kita mengalami kesulitan. Kalaupun kemudian kita sudah mengambil langkah
seperti yang bangsa Yehuda ambil, yaitu dengan membuat rancangan-rancangan sendiri tanpa mengikut sertakan Tuhan. Kalaupun kita sudah menjadi pemberontak di hadapan Tuhan karena melawan firman Tuhan, ingatlah bahwa Allah kita, seperti ayat pokok kita di dalam Yesaya 30 ayat 18, bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya. Tuhan menanti-nantikan saatnya kita kembali bertobat, kembali datang kepada Tuhan, kembali menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Tuhan akan menunjukkan cintanya kepada kita. Seperti Bapa tadi yang menantikan anak bungsunya untuk kembali ke rumah. Dia tetap dianggap sebagai anak, diperlakukan sebagai anak. Anak itu tetap memperoleh cinta kasih Bapa. Anak itu tetap diperlakukan sebagai anak oleh Bapanya. Begitu juga dengan kita. Tuhan menunggu kita. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita betapa cinta Tuhan kepada kita adalah cinta yang kuat. Ya, kita hidup karena ada cinta Allah di dalam kita. Kita hidup oleh kemurahan Allah. Sebagai ayat terakhir kita baca dalam kitab Mika, ayat pasal yang ke-7, ayat 18 dan 19. Situ dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran-pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan menunggu kita. Tuhan mengerti persoalan yang kita hadapi. Tuhan tahu ancaman yang ada dalam hidup kita. Dan Tuhan siap memberikan pertolongan kepada kita. Sejauh apapun kita sudah berjalan meninggalkan Tuhan, sekeras apapun pemberontakan yang kita sudah lakukan kepada Tuhan, Tuhan tetap menantikan kita untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita. Ya, kita sebentar akan mengambil waktu untuk berdoa. Dimanapun saudara berada, saudara bisa ambil waktu bersama-sama berdoa sementara kami menyanyi dan musik bermain. Saudara bisa duduk atau berlutut, siapkan hati saudara. Berbicara kepada Tuhan, akui kalau memang ada kesalahan dalam kita. Tetapi yang terbaik kalau dikatakan di dalam ayat pokok kita tadi adalah berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Itulah hal yang terbaik. Kalau kita tetap menanti-nantikan Tuhan, kita mengelak untuk minta pertolongan dari dunia ini, kita mengelak untuk bekerja sama dengan dunia ini, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Itu adalah kebahagiaan kita. Ya. Tapi bagi kita yang sudah terlanjur salah jalan, sudah mengambil jalan yang berbeda dari apa yang Tuhan inginkan, ingatlah bahwa Tuhan masih menanti-nantikan kita untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan akui permasalahan kita, kesalahan kita, bahkan pemberontakan kita sekalipun. Tuhan siap menerima kita. Cintanya Yesus amat heranlah, oh heranlah, ya heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Tuhan yang selalu mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Apapun keberadaan kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita sudah lakukan, kalau kita mau akui semua di hadapan Tuhan, cinta Tuhan terlalu besar dan Tuhan mau selalu menerima kita kembali. Haleluya, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, oh heran, betapa besar, betapa heran cinta Allah bagi kita. Cinta yang sudah menyelamatkan kita, dan cinta yang tetap mau menunggu kita pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada saat kita mungkin menjauhkan diri daripada Tuhan, cinta itu yang ada pada Tuhan yang membuat Dia mau menunggu kita kembali, dan Dia akan menunjukkan kepada kita kasih setia-Nya yang begitu besar bagi kita. Ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Haleluya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Haleluya, 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 haleluya. Heranlah buat saya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, itu semua karena kasih, semua karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu seberat apapun kesalahan yang sudah kita buat di hadapan Tuhan, pintu kemurahan Allah masih terbuka bagi kita. Allah masih ingin menyambut kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darahnya. Cinta Allah yang begitu besar dan kuat berlaku juga bagi kita saat ini. Haleluya, haleluya. Berserulah kepada Tuhan. Kalau ada kesalahan, kalau ada dosa di dalam kehidupan kita yang kita sudah lakukan selama ini, akui semua di hadapan Tuhan. Tuhan mau menerima kita kembali dalam dekapannya. Tuhan mau menerima kita kembali karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, cintanya yang begitu kuat bagi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasihlah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk kesempatan kita masih ada saat ini. Biarlah kita meninggalkan hal-hal yang lama, hal-hal dosa yang sudah kita lakukan. Kalau ada rencana-rencana yang kita buat hanya untuk kepentingan kita pribadi, kita tidak pernah lagi melibatkan Tuhan di dalamnya. Minta ampunlah kepada Tuhan. Kalau kita sudah menjalin hubungan, minta pertolongan, minta perlindungan kepada dunia ini. Datang dan minta ampun kepada Tuhan. Cinta Tuhan terlalu kuat dan Dia bersedia mengampuni kita. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Heran Engkau Tuhan, heran Engkau Tuhan. Karena Engkau tetap menantikan kami untuk datang dan berbalik menerima Engkau lagi. Haleluya, haleluya. Dosa membuat kami menjadi manusia yang hina, tidak ada artinya. Tapi kemurahan Tuhan dan cinta-Mu Tuhan mau mengangkat kami kembali. Haleluya, haleluya. Engkau tetap menunggu kami, Engkau menantikan kami. Haleluya. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Haleluya, haleluya. Tuhan mengenal keberadaan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami saat ini. Haleluya. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Haleluya. Betapa herannya Tuhan bagi kami. Betapa herannya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Sehingga apapun keberadaan kami, bagaimanapun Tuhan kehidupan kami di masa lalu, Tuhan tetap membuka tangan-Mu untuk menyambut kami. Kau tetap bersedia Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kalau saat ini Tuhan kami mungkin mengalami permasalahan yang begitu berat, ancaman terhadap kehidupan kami Tuhan, dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Tuhan juga mengerti semua itu Tuhan. Dan kalau kami menanti-nantikan Engkau, maka Engkau juga akan menolong, memberikan pertolongan-Mu. Engkau akan melindungi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan bagi kami. Haleluya. Oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah, haleluya.
kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar dalam kami. Haleluya, haleluya. Oh, heran-heranlah. Oh, heran-heranlah. Sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh, haleluya. Kami harus mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur untuk kebesaran Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan tahu kalau kami juga mengasihi Engkau. Kalau kami mencintai Engkau karena Engkau sudah lebih dahulu mencintai kami. Haleluya. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami mencintai Engkau karena Engkau sudah mengampuni kesalahan kami. Kami mencintai Engkau karena Engkau setia kepada kami. Kami mencintai Engkau karena Engkau panjang sabar terhadap kami Tuhan. Haleluya. 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 Terimalah pengakuan kami ini Tuhan. Haleluya. Pengakuan bahwa kami mengasihi Engkau atas semua yang Tuhan sudah lakukan, atas semua yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami, untuk keselamatan kami, untuk berkat-berkat yang sudah kami terima saat ini, bahkan juga untuk pertolongan yang mungkin saat ini belum kami lihat Tuhan, tapi kami percaya kalau kami minta di dalam nama-Mu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Tuhan akan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, seberat apapun masalah yang kami hadapi akhir-akhir ini, kami tetap yakin dengan kuasa Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Iman kami tetap tertanam di dalam Engkau. Kami tidak mencari pertolongan kepada dunia. Kami tidak mencari pertolongan kepada manusia. Kami tidak mencari kekuatan dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau, dari orang-orang yang tidak takut kepadamu. Tapi kami bersandar sepenuhnya kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk cinta Tuhan kepada kami. Sebab itu kami ingin mengutarakan bahwa kami juga mengasihi Tuhan. Kami juga mencintai Engkau Tuhan. Karena Engkau yang sudah lebih dulu mencintai kami. Haleluya, 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 haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya
Tuhan kenal sampai di kedalaman hati kami. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, Tuhan, kami mengucap syukur. Memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah seperti Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau. Haleluya. Saya cinta Yesus karena Dia cinta saya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih sudah mencintai kami, manusia yang penuh dengan dosa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih karena Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Sehingga sejauh apapun kami sudah berjalan meninggalkan Engkau, Engkau tetap menunggu kami untuk kembali, dan Engkau akan mau menerima kami kembali sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah kami boleh bersama-sama lagi beribadah pada saat ini. Dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Allah yang tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk berbalik, untuk bertobat. Dan Engkau tidak pernah malu untuk menerima kami kembali Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Sekalipun kami mungkin sudah memberontak kepadamu, sekalipun kami sudah melawan firman-Mu, kami tidak dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Tetapi kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri kami. Kesempatan bagi kami kalau kami tetap mau kembali kepadamu, mengakui dosa-dosa kami, mengakui kesalahan kami. Pintu terbuka bagi kami, tangan-Mu juga terbuka bagi kami Tuhan, untuk menerima kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah kami nikmati sampai saat ini. Untuk pertolongan, untuk berkat-berkat Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan bagi kebutuhan yang ada di dalam jemaat. Ada banyak hal yang mungkin kami tidak pernah prediksi akan terjadi dalam kehidupan kami seperti saat ini. Tapi Tuhan tahu segala perkara. Dan kalau kami berserah kepada Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, kami tidak mengandalkan pertolongan dari dunia ini, tetapi kami lari kepadamu, kami minta pertolonganmu, kami minta perlindungan daripada Tuhan.
Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk menunggu waktunya Tuhan. Untuk Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Dan biarlah kami tetap bersabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal dengan kami. Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kami. Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kami. Kalau saja kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu dan kami tetap mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati saat ini. Kami percaya berkat Tuhan juga mengalir tetap di dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Dengan semua kebutuhan yang mereka butuhkan pada saat ini. Baik kebutuhan untuk kesehatan mereka, kebutuhan ekonomi mereka, kebutuhan dalam hubungan keluarga mereka, kebutuhan dalam usaha mereka. Tuhan tolong semuanya. Sehingga mereka juga dapat merasakan dan menikmati betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah sukacita dari sorga itu tetap memenuhi hati kami. Kami boleh tetap merasakan hadirat Allah di tengah-tengah rumah tangga kami. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu mau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami sudah selesaikan ibadah doa online kami saat ini. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan tetap hidup di dalam hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.